Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Lantaran masih berpolemik dan sedang menjalani sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Banjarmasin, sehingga proyek revitalisasi Pasar Batua kemungkinan baru bisa dilakukan tahun 2023 mendatang dengan menggunakan dana APBD. Sementara itu pula pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan tahun ini fokus untuk pengamanan aset. Hal ini mengingat kondisi di lapangan Pasar Batua masih belum clean and clear. Proyek revitalisasi Pasar Batua yang digagas Pemko melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tampaknya tak akan memakai dana tugas pembantu DTP pemerintah pusat. Seperti diketahui, tahun ini Disperdagin Banjarmasin mendapatkan DTP itu untuk realisasi program revitalisasi Pasar Batua dengan nominal anggaran 3,5 miliar. Namun lantaran masih berpolemik dan sedang menjalani sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, termasuk di lapangan belum clean and clear, proyek tersebut kemungkinan baru bisa dilakukan tahun depan. Ini disampaikan oleh Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Biasanya kalau untuk pengadaan dia bisa cepat, apalagi kalau sudah e-katalog kan tinggal klik-klik aja lagi. Tapi kalau untuk fisik memang harus dihitung betul, menempatkan belanja fisik di APBD perubahan. Itu bisa diamankan aset pemerintah kota itu, sehingga untuk di perubahan kan masih ada anggaran untuk pengamanan aset. Kemudian di 2023 dialokasikan lagi anggaran untuk pembangunan. Ibnu menambahkan besar kemungkinan program revitalisasi bakal memakai dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Banjarmasin. Terkait berapa alokasi anggaran tersebut, rencana penggunaan dana APBD dan revitalisasi Pasar Batua dijalankan pada tahun 2023 saat ini masih dibicarakan. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu dikarenakan sampai saat ini kondisi di lapangan masih belum clear and clean, termasuk persoalan revitalisasi ini masih berproses di PT-UN Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan tahun ini fokus pengamanan aset. Alokasi anggaran untuk pengamanan aset, tapi untuk pembangunan ya sudah tidak bisa lagi, karena kalaupun digelontorkan dana ya tidak sempat lagi membangun. Karena kondisi di lapangan kan masih belum CNC istilahnya, belum clear and clean. Nah, sehingga itu dananya ditarik ke tengah, kemudian yang dialokasikan dari APBD dibelanjakan ke pos-pos lain. Sekedar info, di lahan Pasar Batua tersebut rencananya juga dibangun kantor unit pelaksana teknis UPT, TPS hingga tempat parkir. Pihak pemerintah Kota Banjarmasin berharap ke depan revitalisasi Pasar Batua ini tidak akan mendapatkan masalah lagi. Terkait apakah bisa pembangunan pasar dipindah misalnya ke Kecamatan Selatan, menurut Ibnu itu tidak mungkin karena dianggarkan dalam perubahan, kecuali di anggaran murni dan jika memang ada programnya. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Dan saat ini kami masih berada di Perpustakaan Daerah Taman Kota Banjarmasin. Dan tepatnya saat ini kami sedang berada di dalam perpustakaannya, yaitu atau ruang sirkulasi, yaitu ruang membaca, ruang peminjaman buku, pengembalian, serta menjadi anggota di Perpustakaan Taman ini. Pemirsa, kita lanjut ke info berikutnya. Kali ini mengenai Ketua DPRD Banjarmasin mengirimkan surat rekomendasi penghentian proyek dermaga apung yang dijalankan oleh Dinas PUPR dan meminta pemerintah Kota Banjarmasin untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Sementara itu, surat rekomendasi penghentian pengerjaan proyek jembatan dermaga apung oleh DPRD hanya sebatas rekomendasi. Pasalnya, Dewan sudah melaksanakan fungsi sebagai pengawas. DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi mengirimkan surat rekomendasi penghentian proyek dermaga apung yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Wakil rakyat dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Banjarmasin Haji Hariwijaya setelah menggelar rapat lintas komisi meminta pemerintah Kota Banjarmasin menghentikan pekerjaan proyek dermaga apung tersebut. Hal ini disampaikan Hariwijaya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu penyebabnya karena berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR,
Proyek itu ternyata tidak ada dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA. Antara pemerintah kota, yaitu dari SKPD teknisnya dengan komisi-komisi yang terkait. Berharap hasil keputusan bersama yang dituangkan di notulensi tersebut menjadi acuan pemerintah kota untuk menjalankan keputusan tersebut. Mudah-mudahan semua pihak itu bisa menerima dengan hasil rapat tersebut. Kita serahkan lampirannya ke pemerintah kota, ke wali kota langsung. Jadi tinggal kepala daerah yang menindaklanjutinya, apakah langsung beliau menindaklanjuti atau menyerahkan kembali tindak lanjutnya itu ke SKPD yang teknisnya dulu untuk kegiatan itu. Dan saya tekankan kembali bahwa Proyek tersebut dikerjakan setelah menggeser 3 proyek lainnya tanpa sepengetahuan DPRD dan Badan Anggaran, yaitu proyek pembangunan penguatan tebing di Muara Kelayan, Jagat Raya, dan Saka Mangkok. Adapun alasan PUPR menggeser lantaran terkendala pembebasan lahan. Hari menambahkan Dewan bukan bermaksud untuk menghambat pembangunan, melainkan menjalankan salah satu fungsi yakni pengawasan. Rekomendasi ini merupakan bentuk pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD dalam melaksanakan pembangunan. Murtasia, Banjar TV. Rumah Banjar kawasan Lambung Mangkurat beberapa waktu lalu menyatakan surat rekomendasi penghentian pengerjaan jembatan dermaga apung tersebut hanya sebatas rekomendasi, bukan suatu keharusan dilaksanakan atau tidak, tergantung dari Pemko Banjarmasin. Dan jika tetap dijalankan dipersilakan, namun yang jelas Dewan sudah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan fungsi, termasuk mengirimkan rekomendasi penghentian. semua unsur atau semua elemen yang memang ada keterkaitannya memang ada terlibat dalam pembahasan, dan keputusan itu kita anggap adalah keputusan hasil bersama pada saat rapat RDP. Harap hasil itu menjadi pertimbangan lah pemerintah kota seperti apa nantinya pengambilan kebijakan pada di program kegiatan tersebut. Apabila mereka tetap melaksanakan, ya kita sudah secara kelembagaan sudah melaksanakan tugas. Kita analisa dengan SKPD teknis sampai ada hasil keputusan bersama itu kita stop dulu. Kan, tapi mereka melaksanakan secara pengawasan kita sudah ada menyampaikan masukan. Konsekuensinya apabila kemudian hari ada permasalahan, Dewan sudah melaksanakan tugasnya. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, untuk informasi lainnya mengenai Smart City, tidak hanya tugas Diskominfotik, namun seluruh SKPD berkewajiban untuk mengembangkan. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang dijabarkan dalam RPJMD. Sementara itu pula pemirsa, usulan anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik disetujui DPRD hanya sebesar 500 juta rupiah, yang mana anggaran tersebut akan digunakan di beberapa program skala prioritas. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banjarmasin terus melakukan berbagai upaya terkait perkembangan pelaksanaan Smart City Kota Banjarmasin. Dan saat menggelar RDP bersama pihak Komisi 3 DPRD Banjarmasin selaku mitra kerja beberapa waktu lalu, pihaknya pun meminta tambahan anggaran di KUA PPAS Perubahan, yang mana menurut Windy dari awal usulan tambahan sebesar 1,3 miliar disetujui 500 juta rupiah. Pihaknya akan membagi-bagikan anggaran tersebut untuk beberapa sub-bagian kegiatan di Diskominfotik, termasuk pengembangan Smart City. Yang mana Windy menegaskan Smart City ini tidak hanya tugas dinasnya, namun seluruh SKPD berkewajiban mengembangkan karena hal tersebut sudah sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang sudah dijabarkan dalam RPJMD. Smart City 2022. Ya, Smart City perlu dipahami bersama bahwa Smart City tidak hanya merupakan kewajiban atau tanggung jawab Diskominfo semata, tapi itu jadi kewajiban tanggung jawab seluruh SKPD yang ada di Pemko Banjarmasin. Sebab
dimensi-dimensi Smart City sudah menjadi dasar visi misi wali kota Pak Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Pak Arifin Nur sampai tahun 2024 yang sudah dijabarkan ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Jadi Smart City menjadi tanggung jawab seluruh SKPD, tidak hanya tanggung jawab kami. Murtasia, Banjar TV. Masin Windy usai RDP bersama Komisi 3 DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu juga menyampaikan bahwa usulan anggaran yang disetujui pihak DPRD hanya sebesar 500 juta rupiah, yang mana anggaran tersebut akan digunakan di beberapa subbagian, akan dimanfaatkan untuk skala prioritas seperti penyediaan alat kerja bagi tim jaringan seperti penyediaan laptop kapasitas tinggi. Anggaran itulah yang kami bagi-bagi di kegiatan-kegiatannya ada sesuai skala prioritas yang sudah kami tentukan. Ada beberapa misalnya untuk penyediaan alat kerja bagi tim jaringan misalnya. Kita kan seluruh kebutuhan internet di Pemko nanti itu dikelola oleh Kominfo. Jadi tentu saja teman-teman tim jaringan itu memerlukan sebuah misalnya laptop dengan spesifikasi tinggi untuk paling tidak meminimalisir kendala dalam hal pembagian internet, permasalahan jaringan ke depannya. Windy menambahkan laptop kapasitas tinggi tersebut akan digunakan untuk membagi jaringan internet di lingkup kerja pemerintah Kota Banjarmasin. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dinsos gulirkan program perbaikan rumah tidak layak huni setelah pariwara berikut ini.